Doa tanu manganjali. Om Swastiastu. Om Nawigornamastu. Namo Sidam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Nah, seperti biasa, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Asra. Terus, Agus Juliawan. Tidak ada karena apa? Ada yang tahu? Sakit. Ya. Losri. Tidak ada karena sakit juga nih. Budiantara. Komang Dika. Dion. Amelia Aulia Putri. Loh Putu Yuliantari. Bayu Eka. Komang Adi Pratama. Putu Ayu Dewi. Komang Wahyu. Ginsa. Ginsa nggak ada ya? Nailisia. Komang Septiari. Komang Hendra. Gigi. Putu Gilang. Adelia Sari. Komang Watu. Suwarta. Wahyu Teja. Krisna. Ya, bagus. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa tercapai dan bisa mencapai tujuan. Mari kita berdiri sebentar. Anak-anak, kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, seperti biasa, untuk menambah rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bersama-sama mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bagus. Nah, untuk penguatan karakter, mari kita bersama-sama tepuk PPK dan salam PPK. Yuk kita berdiri. Mang Aca, Mang Hendra, silakan pimpin ya. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Salam PPK. Salam. cerdas, berkarakter, menyenangkan, Luar biasa. hebat. Bagus, anak-anak kelas 6, bagus. Nah, sekarang kita saatnya literasi. Anak-anak, tahu tokoh ini? Ini siapa namanya? Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan dari Bali, betul. Tepatnya beliau lahir di desa Carangsari Petang, Badung, Petang, tanggal 30 Januari 1917. Beliau adalah penggagas perang Puputan. Puputan itu apa artinya? Perang di ini Bu, di Puputan yang melawan Belanda. Ya, betul. Perang Puputan itu berarti perang habis-habisan. Habis sampai titik darah penghabisan sampai mati, gitu istilahnya ya. Beliau meninggal di desa Margo Tabanan. Makanya, ya, betul. Makanya di sana diperingati, ada tugunya di sana, ada taman di sana. Ya, di sana
namanya Tugu Pahlawan di Desa Marganike. Itu namanya Tugu Puputan. Ya, itu karena beliau membela tanah kelahirannya, tanah Bali, terutama dari bangsa Indonesia, membela bangsa Indonesia begitu gigih. Nah, ini adalah tugu-tugu makam pasukan beliau. Kalau beliaunya paling besar makamnya. Ya, ya, betul. Inilah pasukan beliau namanya pasukan Ciung Wanara. Beliau dan pasukannya di sana melawan penjajah Belanda waktu itu. Jadi, apa yang kita bisa teladani dari sikap beliau? Dari bawah. Ya, pemberani, cinta tanah air, ya, rasa nasionalismenya yang tinggi. Betul. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan perbedaan kedua gambar. Yang pertama, pohon apa? Mangga. Yang kedua, singkong. Mangga itu berbunga, berarti perkembangbiakannya secara kawin atau generatif. Yang sekarang ini berumbi, tidak berbunga, berarti perkembangbiakannya secara vegetatif. Nah, inilah yang kita pelajari untuk saat ini. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Berarti tema kita saat ini tema selamatkan makhluk hidup pembelajaran kedua. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan untuk muatan IPA. Kemudian menemukan ide pokok dan simpulan untuk muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah anak-anak mengamati perkembangbiakan vegetatif di tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan dengan benar. Kemudian, setelah mengamati tahapan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan melalui tayangan PowerPoint, anak-anak mampu menunjukkan cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan dengan tepat. Setelah membaca tes laporan tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, peserta didik mampu menemukan ide pokok. Jadi kita menemukan ide pokok nanti dalam suatu bacaan. Setelah kita menemukan ide pokok, anak-anak diarahkan untuk menyimpulkan dari ide-ide pokok tersebut. Nah, secara umum, perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Vegetatif tidak kawin. Dari vegetatif ada dua jenis, secara alami dan secara buatan. Secara alami itu artinya tanpa campur tangan manusia. Kalau secara buatan memang ada campur tangan manusia, memang sengaja dibuat. Tujuannya untuk memperbanyak, betul, memperbanyak jenisnya. Yang alami, yang pertama, umbi lapis. Ini susunannya berlapis-lapis. Dari lapisan ini akan muncul tunas. Contohnya apa? Ya, bagus. Bawang merah, bawang putih, bunga lili dan bunga dahlia. Terus, umbi batang. Umbi batang, nanti pada batangnya akan tumbuh tunas yang berbentuk umbi. Ya. Ini apa ini? Kentang. Ketela rambat. Nah, ini terakhir ini apa nih? Bangkuang. Iya. Bengkoang. Ya. Bangkuang. Umbi akar. Akarnya yang akan menggelembung. Ya, betul. Contohnya apa? Ya, betul. Wortel, singkong, dahlia.
Terus geragi atau stolon. Batang yang menjalar menyentuh tanah sehingga akan tumbuh akar. Contohnya apa? Ya, pelagan, stroberi, rumput teki. Kalau pegagan bahasa Balinya apa? Itu. Manfaatnya apa? Menyembuhkan luka. Ah, betul. Untuk obat banyak. Ya. Itu minum. Ya. Ya. Akar tinggal atau rizoma. Batang yang tertanam di dalam tanah dan tumbuh. Ya, betul. Contohnya? Ya, betul. Ya, betul. Kencur juga. Ini kalau umbinya kita ambil sedikit, dia masih bisa tumbuh. Tunas. Batang. Tunas muncul. Ya, betul. Pangkal batang yang ada di dalam tanah. Contohnya pisang, bambu. Nah, kalau bambu ini fungsinya untuk apa? Buat rumah, makanan ayam, makanan. Ya, betul. Tunasnya bisa dibuat makanan. Kalau bambunya? Ya, boleh. Dibuat bangunan boleh. Hiasan juga boleh. Ya, betul. Banyak manfaatnya. Ya. Tunas adventif. Nah, tunas yang muncul pada ketiak daun. Contohnya? Lidah buaya. Cocor bebek. Ya, betul. Betul. Nah, lidah buaya anak-anak fungsinya untuk apa? Ya, banyak. Menghaluskan kulit. Ya, menghaluskan kulit juga bisa. Sekarang perkembangbiakan buatan. Mencangkok. Mencangkok berarti tumbuhan itu dikuliti pada bagian batangnya, kemudian diisi tanah sampai tumbuh akar baru ditanam. Ya. Keuntungannya, tanaman memiliki sifat sama seperti induknya. Misalnya kita mencangkok mangga yang pohonnya manis, dicangkok tetap menghasilkan pohon yang buahnya manis juga. Kerugiannya, tanaman kurang kuat karena akarnya serabut. Menempel atau okulasi. Yang ditempel itu cari mata tunas pada batang. Ditempel dengan jenis tumbuhan yang lain. Ya betul. Tujuannya untuk menghasilkan spesies atau jenis yang baru. Misalnya, mangga yang besar tapi masam ditempel dengan mangga yang kecil tapi manis. Kita tunggu. Tunggu hasilnya. Diharapkan besar tapi manis nanti hasilnya. Setek ini menanam bagian tertentu tanpa menunggu tumbuh akar dulu, langsung ditanam. Ya, ada 3 jenis setek. Setek apa aja? Setek batang. Nah, contohnya kita ketela pohon, batangnya dipotong, kemudian ditanam. Terus setek tangkai. Tangkai bunga. Ya, boleh. Terus setek daun. Daun apa ini? Lidah mertua. Daunnya yang kita tanam bisa tumbuh. Sambung pucuk. Menginten. Pucuknya disambung jenis tanaman yang lain untuk menghasilkan jenis tanaman baru. Boleh. Ya. Kamboja juga bisa. Kamboja yang bunganya kuning disambung dengan yang merah. Nanti hasilnya jika bercampur menjadi warna oranye. Atau dalam satu pohon itu ada 2. Ya, betul. Merunduk. Ya. Batang yang menyentuh tanah, kemudian tumbuh akar. Bisa. Anggur bisa. Apel juga bisa. Nah, ini bunga apa? Ada di sekolah nih.
Alamanda namanya banyak di sekolah, ya. Karena tumbuhan ini juga bisa merambat. Kultur jaringan. Dengan cara mengambil jaringan pada tumbuhan dan dibiarkan dengan dalam media khusus. Contohnya kelapa sawit sama Anggrek. betul. Nah, coba anak-anak perhatikan. Bunga kembang sepatu. Tumbuhan kembang sepatu kita biarkan dengan cara apa saja? Setiap tangkai boleh. Setiap daun nggak boleh. Setiap tangkai juga sambung pucuk juga bisa. Ini dipotong, disambung dengan tanaman yang lain. Jenisnya sama tapi warna beda. Bisa. Kalau tanaman batangnya agak besar dan mungkin dikuliti bisa. Yang biasanya secara umum yang dicangkok tanaman apa aja? Betul. Karena tumbuhan berkayu. Ya. Karena ini tangkainya kecil. Kemungkinan yang biasa dipakai ya stek tangkai. Tomat biasanya dari biji. Kalau anak-anak boleh mencoba cari batangnya yang agak tua, silakan. Ini anak-anak boleh mencoba-coba. Kalau ada tumbuhan di rumah, bisa dicoba-coba. Ini adalah namanya penelitian. Ya, betul. Kemudian kita lanjut membuat kesimpulan dari tes. Kesimpulan merupakan intisari sebuah bacaan. Pertama, caranya membaca keseluruhan, kemudian menentukan ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat apa? Betul, kalimat utama. Ada dua jenis kalimat dalam satu paragraf. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokok ada di kalimat utama. Setelah anak-anak menemukan ide pokok, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, sekarang saatnya kita ice breaking. Silakan anak berdiri. Mengaca, pimpin. Semangat. Bagus. Anak-anak tetap semangat. Saatnya kita berdiskusi. Anak-anak silakan cari kelompoknya masing-masing. Silakan. Yang ini balik biar sama kelompoknya. Ya. Balik. Nah, anak-anak perhatikan. Di kegiatan 1, lihat gambar. Kemudian isi nama tumbuhan apa, cara perkembangbiakannya apa, dan manfaatnya sebagai apa. Dapat digunakan sebagai apa. Silahkan isi. Ya, isi nama. Kemudian, setelah anak-anak selesai kegiatan 1, mari kita keluar nanti selama 15 menit untuk mencari jenis tumbuhan yang ada di sekolah. Coba isi dulu yang di kegiatan 1-nya. Nanti. Ini aja dulu. Silakan anak-anak bekerja dengan kelompok. Tulis. Apa adanya? Silakan isi. Ya, betul. Tulis. Isi nama kelompok dulu ya. Manfaatnya kayak bisa
Isi nama dulu, dah. Ini itu cara berkembangnya apa enggak kan? Tidak apa-apa, tidak usah pakai. Makan isi. Nama tumbuhan apa? Nanas. Apa ada? Ini ada bu. Perkembangannya. Nanas. Ini ada bu. Udah? Cara berkembang juga. Mau gimana bu? Bagaimana? Di pohonnya, kemudian tumbuh sini anaknya, apa namanya tuh? Iya. Nanas. Manfaatnya untuk apa? Silakan ditulis. Boleh. Bisa dijadikan jus. Sehat ya. Jus sehat juga. Nanti diganti kan? Ganti. Nih, ayo maju. Tak apa-apa. Dan anak waktu 15 menit. Nanas. Karena ayam. Ayam. Panjang banget bukunya bu. Kayak masuk dong. Apa manfaatnya? Silakan ditulis. Apa manfaatnya? Silakan tulis. Ya. Ini di dapur nih bu. Tumbuhan apa yang cara berkembang biak batang?
Manfaatnya untuk apa? Silakan. Boleh, silakan ditulis. Sebentar ya. Bang, bersamaan. Dah? Lagi 2 menit. Dah? Kelompok ini sudah. Tadi Lihat kan. Buka pakai ini. tulis nama tumbuhannya dulu. Bumbu. Bisa dijadikan bumbu dapur. Sebagai obat untuk mata dan sebagai obat untuk mata dan sayuran sebagai obat bagi mata. Dah? Nah, sekarang saatnya kita keluar. Silakan anak-anak cari tumbuhan di luar, tulis cara perkembangan dia kan. Bawa buku angonata nulis. Semua. Ayo kita lihat. Cari tanaman di luar. Saya ini kan aku ini catatnya terus satu teman ini Bu kelompok satu dijahit Ya. Cari tempat teduh ya. Cari tempat teduh. Ya, cari tempat yang teduh. Nih, apa nih? Caranya boleh. Ya, boleh. Kembang sepatu saya tangkai. Lagi lihat. Ya, boleh. Silahkan. Ya. Nah, pakai rumput. yang di duri itu Bu. Ya. Terus yang keempat, lihat. Ya, boleh. Kembang sepatu batang bambu Boleh. batang Iya. kembang sepatu Iya. Kencur. kencur ini apa namanya Bu? Jahe. Jahe Bu. Apa sih Jahe. Kunyit. Kunyit ada. anu Bu. Setelah nih, boleh nih. Nih masih nih, apa nih? Kamboja sebagai kayaknya cara nih, gimana caranya? Stek tangkai. Lanjut. Selain ini nih ada nih masih tuh. Iya, kembang sepatu. Lihat juga tuh kenanga. Rumput teki. Tuh lihat pohon apa? Apa ada nih?
Bambu ada. Lihat tuh pisang juga ada. Banyak di sekolah kita. Ya sebentar. Engken. Udah nih Mando. Risoma, akar tinggal, jahe, kunyit. Jahe, kunyit, kencur, akar tinggal tuh. Ya. Ya. Cempaka itu boleh setangkai. Boleh. Cangkok juga boleh. Pegangan kan ada boleh. Ada, pegangan silakan Itu ada. kalau kembang kertas itu bunga kembang kertas. Bougainville. Bougainville atau kembang kertas boleh. Sebentar. Pegangan. Ya. Jangan tuh. Apa lagi? Cabai. Dah, cabai. Cabai secara generatif nih. Jangan. Bu, bahasa Indonesia simbar apa Bu? Simbar, jangan. Tunjangan. Tunjangan Bu. Boleh. Sama sepatu. Cara perkembangbiakan. Teh apa tadi? Teh apa tadi? Ya, betul. Tangkai Bu. Ya. Itu lagi. Lidah apa ada itu busan? Buaya. Silakan, ada di sekolah kita. Ya, tulis. Gambar tua. Simbar apa? Bahasa Indonesia apa Bu? Ya sama itu aja. Bersama. Bersama. Itu aja pakai. Lanjut. Apa lagi? Ya boleh. Ayo cari lagi. Take the ball. Ya. Lagi dua. Cari lagi silakan. Limbing. Boleh. Apa namanya? Apa steknya Bu? Stek tangkai. Tangkai. Biyung. Ini mawar Bu. Ya. Bahasa Indonesia mawar. Mawar. Apa lagi? Bambu. Bambu ada. Ya. Teman, ayo ke sini. Wah, ada pohon strawberry. Ini apa kan? Pohon strawberry ada? Tulis sana. Ini apa? Ada pohon strawberry nah. Alamanda. Udah berapa Nelly? Apa Bu? Tulis sana, tulis kalau ada. Ini juga ada bambu. Bambu. Ini ada pohon lidah mertua juga loh. Lidah mertua. Tulis sana, tulis. Apa sama kembang biang dan cocok bebek? Tunas. Ad. Tunas apa namanya? Yang mana? Cocor bebek. Dah? Belum. Cecar bebek apa namanya Bu? Dah ada cocor bebek. Ini apa nih? Ada Bu. Mana?
Oh, ada. Ah, tulis sana. Ada cocor bebek, silakan ditulis. Cocor bebek ada. Apa itu pohon? Ada itu. Bu, permisi Bu. Pohon apa tuh? Apa lidah mertua? Apa itu? Ini lidah mertua. Lidah mertua itu Bu, cocok bebek apa Bu? Cocok Tunas adventif. tunas apa itu? Tunas daun. Termasuk daun. Ya, betul. Tulis. Cocor bebek juga ada. Dah. Ya. Kembali ke kelas. Udah? Mata duitan. Bu, kayak anu Bu, kayak Bu kepala Bu. Mata duitan Bu. Kayak tangkai. Kalau sudah, yuk kita kembali ke kelas. Yuk. Mulai. Yuk anak-anak, kita kembali ke kelas. Anak-anak, lanjut yang bahasa Indonesia, silakan diskusi bahasa Indonesia. Mangacang. Dah? Bu, cablak mempresentasikan Bu. Ya Bu, udah Bu. Udah Budi. Memet. Udah, yang ide pokoknya udah. Masukkan. Pura-pura nulis dia pinjam. Dan anak, kita siap-siap untuk presentasi. Nah, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan, wakilkan kelompoknya. Silakan maju ke depan 1. Kelompok yang lain nanti menanggapi. Ucapkan salam dulu, kemudian perkenalkan nama kelompok. Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini mempresentasikan Hasil kerja kelompok. Pesertanya Dikomando Diantari, Niwadi Adidiasari, Nilo Pudiantari, Iwayan Diantaro, Iwayan Soto. Kegiatan 1. Programa tumbuhan, badan, cara perkembangbiakan kolon, manfaat, obat. Kedua, nama tumbuhan, bambu, cara perkembangbiakan,
tunas, manfaatnya buat layangan. Ketiga, nama tumbuhan wortel. Cara pembagiannya akar. Manfaatnya membuat makanan. Nama tumbuhan bawang merah. Cara pembagiannya lapis. Manfaatnya membuat nama tumbuhan cara pembagian dan cara pembagiannya. Pertama, jahe. Cara pemanggiakannya adalah akar tunggal. Kedua, bambu. Pemanggiakannya pinat. Ketiga, kunyit, akar tunggal. Keempat, kembali satu, tangkai. Kelima, kencur, akar tunggal. Keenam, kamboja, tangkai. 7, pisang, tangkai. 8, lidah mertua, daun. 9, lidah buaya, daun. 10, bunga mawar, tangkai. Lanjut yang bahasa dulu. Ide pokok, ya. Kegiatan 2, paragraf 1. Tumbuhan adalah satu makhluk hidup yang hidup. Ide pokok. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi hasil oksigen. 3, tumbuhan bermanfaat bisa sebagai sumber pangan bagi makhluk hidup. 4, tumbuhan juga bermanfaat sebagai obat-obatan. 5, manfaat tumbuhan lainnya yaitu sebagai bahan makanan. Buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya adalah tumbuhan adalah satu makhluk hidup di bumi, yaitu tumbuhan sangat bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Tumbuhan bermanfaat bisa sebagai sumber pangan bagi makhluk hidup dan tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan obat-obatan, yaitu manfaat tumbuhan lainnya yaitu sebagai bahan makanan. Nah, itu tampilan kelompok 1. Yang lain silakan menanggapi. Kelompok 3. Ada yang bilang nama tumbuhan. Karena kalau bilang nama tumbuhan, Ya. jawabnya dengan dapat mengikuti Apa tadi pisahnya? Yang benar adalah cara tunas, betul. Berarti itu salah satu ya, pisang berkembang biak dengan tunas. Ya, bagus sekali kelompok 3. Yang lain ada yang menanggapi kelompok 4? Volumenya kurang diperbesar katanya. Lanjut. Pembacaannya sudah bagus, tapi di pembacaan pisang itu sama suaranya juga. Ya, betul. Berarti pada intinya kelompok 1 volume suara, ya. Yang lagi 1 di pisangnya itu salah. Ingat kalau pisang dengan cara tunas, ya betul. Tutup. Bagus sekali anak-anak. Terus kelompok 2 silakan maju. Oh, swastiastu. Dari kelompok 2 dan saya akan menyebutkan nama-nama kelompok 2. Ki Putu Krishna Widyata, Ki Kadak Gigi Binata, Ki Koma Mahiwadi Pratama, Ki Putu Gilas Purna Wibawa Putra, Ki Koma Hendra Dinata Putra atau saya. Kegiatan 1. Amatilah gambar-gambar tumbuhan berikut. Carilah informasi tentang cara perkembangan biakan vegetatif alami pada tumbuhan tersebut. Kemudian lengkapi diagram berikut. Nama tumbuhan, pegagot, cara berkembang biak, kolon. Manfaat untuk mengobati luka dan bisa dijadikan jus. Betul. Lanjut. Nama tumbuhan, bambu. Cara berkembang biak bertunas. Manfaatnya adalah untuk membuat kandang ayam dan bisa dibuat bangunan. 3. Nama tumbuhan, wortel. Cara berkembang biak, umbi akar. Manfaatnya adalah untuk menyehatkan mata. Nama tumbuhan, bawang. Cara berkembang biak, umbi lapis. Manfaatnya adalah bisa dijadikan bumbu dapur. Bagus. Lanjut.
Petunjuk 2. Amatilah berbagai tanaman di sekitarmu yang berkembang biak secara vegetatif alami maupun buatan. Datalah berbagai tanaman tersebut dan tulislah ke dalam tabel berikut. Nama tumbuhan nomor 1, lidah mertua. Cara perkembangbiakan, setiap daun. 2. Alamanda. Cara perkembangbiakan melulu. 3. Nama tumbuhan anggrek. Cara perkembangbiakan tunas adventis. 4. Nama tumbuhan kembang sepatu. Cara perkembangbiakan stek batang. 5. Tumbuhan bambu. Nama tumbuhan bambu. Cara perkembangbiakan bertunas. 6. Mawar. Stek tangkai. 7. Lidah buaya. Tunas adventis. 8. Kamboja. Stek batang. 9. Pohon pisang bertunas. 10. Durian mencangkok. Kegiatan 2. Ide pokok. 1. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup di bumi. 2. Tumbuhan sangat bermanfaat sebagai penghasil. 3. Tumbuhan bermanfaat besar sebagai sumber pangan bagi makhluk hidup. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai obat-obatan. 5. Manfaat tumbuhan lainnya sebagai bahan sandang. 3. Buatlah kesimpulan dari teks berikut. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup di bumi yang ditanam oleh manusia dan tanaman juga bisa tumbuh dengan sendirinya. Tumbuhan sangat bermanfaat sebagai penghasil oksigen dan tumbuhan bisa membuat alam menjadi lebih sejuk. Tumbuhan bermanfaat besar sebagai sumber pangan bagi makhluk hidup dan tumbuhan juga bisa membuat alam lebih indah. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai obat-obatan dan bisa juga membuat obat luka. Manfaat tumbuhan lainnya sebagai bahan sandang dan juga bisa membuat barang-barang lainnya. Nah, demikian kelompok 2. Yang lainnya silakan menanggapi. Kelompok 3. Pada petunjuk 2, kita sempat membilang kalau bunga kembang sepatu itu adalah stek batang. Ya, mestinya. Ya, stek batang itu misalnya untuk tumbuhan apa? Pohon kamboja dan pohon pisang. Iya. Stek tangkai karena tangkainya diambil. Ya. Terus yang kelompok lain bagus sekali kelompok 3. Kelompok lain, kelompok 1 bagus karena suara volume suaranya juga jelas. Ya. Yang lain, kelompok yang lain. Ya. Nah, demikian lanjut. Berarti yang Ibu tangkap tadi, berarti kembang sepatunya saja yang salah, kemudian volumenya sudah bagus dan uraiannya juga sudah bagus. Nah, sekarang boleh di Sekian presentasi dari saya tutup dengan nama Santi. tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju. Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan kerja dari kelompok saya. Nama kelompok nomor 1, Ikomang Wagub Kumara Putra. Nomor 2, Ikomang Andika Pradata. Nomor 3, I Kadek Dion Arga Saputra. Nomor 4, diisi oleh Putri atau saya. Nomor 5, Amalia Aulia Putri. Kegiatan nomor 1. Soal pertama, nama tumbuhan. Cara berkembang biak secara perilaku atau psikolog. Manfaat bisa menjadi obat. Ya. Soal nomor 2, nama tumbuhan bambu. Cara berkembang biak secara tunas. Manfaat bambu tersebut bisa dibuat menjadi suatu barang yang berguna. Soal nomor 3, nama tumbuhan wortel. Cara berkembang biak secara memberi akar. Manfaatnya, wortel mengandung vitamin A yang baik untuk kita. Nomor 4, nama tumbuhan bawang merah. Cara berkembang biak secara umbi lapis. Manfaatnya,
Kulit dari bawang merah bisa dijadikan pupuk Bagus. Petunjuk nomor 2. Nomor 1, nama tumbuhan pohon nangka. Cara berkembang biak cara mencangkok. Nomor 2, pohon pisang. Cara berkembang biaknya secara tunas. Nomor 3, pegagal. Cara gerabih atau stolon. Nomor 4, pohon bunga kembang sepatu. Cara berkembang biaknya secara santai. Nomor 5, pohon kencur. Cara berkembang biaknya secara akar tinggal atau rizoma. Nomor 6, cocok bebek. Cara berkembang biaknya tunas adventif. Nomor 7, lidah buaya. Cara berkembang biak tunas adventif. Nomor 8, strawberry. Cara berkembang biaknya secara gerabih atau stolon. Nomor 9, lidah mertua. Cara berkembang biaknya secara stek daun. Dan nomor 10, pohon bambu. Cara berkembang biaknya secara tunas. Kegiatan 2. Ide pokok paragraf 1. Ide pokok paragraf 1 adalah tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup di bumi. Paragraf 2, ide pokok paragraf 2. Tumbuhan sangat bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Ide pokok paragraf 3. Tumbuhan bermanfaat besar sebagai sumber pangan bagi makhluk hidup. Ide pokok paragraf 4. Tumbuhan juga sangat bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Ide pokok paragraf 5. Manfaat tumbuhan lainnya yaitu sebagai bahan tanah. Nomor soal kesimpulan dari teks tersebut, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup di bumi yang sangat bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Tumbuhan bermanfaat besar sebagai sumber pangan bagi makhluk hidup juga sangat bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Manfaat lain dari tumbuhan yaitu sebagai bahan sandang. Demikian presentasi kelompok 3. Yang menanggapi silakan. Kelompok 2. Bacanya sudah bagus, suaranya sudah bagus, tapi pas diikutin bambunya kan banyak manfaatnya apa saja, bukan saya ingin tahu. Berarti yang Ibu tangkap manfaat dari bambu kurang dirinci ya. Misalnya dibuat apa? Menurut Mang Wahyu dibuat apa? Buat kandang ayam, Ya. buat bangunan ayam. Iya. Iya, betul. Terus yang lain, kelompok yang lain? Ada yang sama. Berarti yang Ibu tangkap tadi cuma perincian manfaat dari bambu dan suara dan uraian sudah sangat bagus. Silakan ditutup. Sekian presentasi saya. Saya akan tutup dengan paragraf Santi. Om Santi 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 Om. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan maju. Swastiastu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Berikut anggota kelompok saya. Nomor 1, Azra Girinata. Nomor 2, Igede Bayu Eka Pratama. Nomor 3, Ikoma Adi Pratama. Nomor 4, Niputu Ayu Dewi Putri atau saya sendiri. Nomor 5, Ikoma Wahyu Teja Triati. Kegiatan 1. Amati gambar-gambar pendukung. Nama tumbuhan, pedagang. Cara berkembang biak dengan cara gerasi. Manfaat sebagai obat. Bisa menyembuhkan nama tumbuhan, bambu.
Cara berkembang biak dengan tunas. Manfaat bisa dijadikan layangan, rumah, kandang ayam, dan juga bisa dijadikan sebagai Ada barang. tusuk sate. Ya, boleh. Tusuk sate boleh. Nama tumbuhan wortel. Cara berkembang biak dengan umbi akar. Manfaat sebagai obat mata. Nama tumbuhan bawang merah. Cara berkembang biak dengan umbi nipis. Manfaat bisa dibuat sambal dan menjadi topping bubur. Boleh. Lanjut. Apabila berbagai tanaman secara alami maupun buatan. Nama tumbuhan teman sebelah bunga kembang satu. Cara berkembang biak stek tangkai. Teman dua jahe. Cara berkembang biak dengan tunggal. Nomor tiga lidah mertua. Cara berkembang biak stek daun. Nomor empat cempaka. Cara berkembang biak stek tangkai. Nomor lima pisang. Cara berkembang biak tunas. Nomor 6 stroberi. Cara berkembang biak gerangki. Nomor 7 pegadang. Cara berkembang biak gerangki. Nomor 8 mawar. Cara berkembang biak stek tangkai. Nomor 9 kembang kertas. Cara berkembang biak stek tangkai. Nomor 10 cucur bebek. Cara berkembang biak tunas atletik. Kegiatan 2. Ya. Lanjut, ide pokok. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Ya. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan sangat bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Tumbuhan bermanfaat besar sebagai sumber pangan bagi makhluk hidup. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Manfaat tumbuhan lainnya yaitu sebagai bahan sandang. Buatlah simpul dari teks tersebut. Tumbuh adalah salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuh sangat bermanfaat sebagai penghasil oksigen. Selain itu, tumbuhan bermanfaat besar sebagai sumber pangan bagi makhluk hidup. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Ada juga manfaat tumbuhan lainnya, yaitu sebagai bahan sandang. Nah, demikian presentasi kelompok 4. Yang lain silakan menanggapi kelompok 2. Bacanya sudah bagus, rumahnya kurang jelas ini. Bacaan sudah bagus, cuma suaranya kurang keras. Semangat. Presentasinya sudah bagus. Berarti sudah nyambung ya. Kelompok 3 berarti pada saat penampilan mimiknya ya tidak apa-apa. Kelompok 1 berarti volume suaranya kurang jelas dan mimik kurang ceria. Ya. Silakan ditutup. Sekarang presentasi kelompok saya dengan perasaan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Anak-anak sudah sangat bagus sekali dalam menanggapi. Sudah bisa berpikir kritis. Anak-anak silakan kumpulkan LKPD-nya yang belum. Kelompok 1. Nah, sekarang silakan anak-anak kembali ke tempat masing-masing. Saatnya kita mengerjakan evaluasi secara mandiri. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Ya, kita mengerjakan evaluasi mandiri. Silakan sediakan kertas isi nama, nomor kelas lengkap. Ya, enggak apa-apa.
Evaluasi mandiri. Dah. Bulan Juli. Silakan kerjakan anak-anak sesuai dengan materi yang kita pelajari tadi. Yang sudah selesai, ya silakan dikumpul. Ini soal, ya, ya, ya. Anak-anak sudah semua ngumpul?
Nah, anak-anak perhatikan. Dari hasil evaluasi tadi, nanti akan Ibu periksa. Jika ada yang kurang dari KKM, akan Ibu kasih remedial. Tapi kalau udah bagus, Ibu kasih pengayaan. Artinya, kita tingkatkan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran tadi, apa yang telah kita pelajari? Perkembangbiakan vegetatif. Ya, betul. Ada 2 jenis perkembangbiakan vegetatif, alami dan buatan. Alami itu umbi lapis. Contohnya apa? Umbi lapis, umbi akar, umbi batang, serage, akar tinggal, tunas, dan tunas adventif. Ya, kalau umbi lapis contohnya apa? Bawang. Bawang. Betul. Kalau umbi akar? Ya, betul. Ya. Umbi batang baru kentang. Kemudian gerage apa? Betul. Pegagan stroberi. Akar tinggal. Contohnya apa? Jahe, kunyit. Ya, betul. Yang tunas contohnya? Pisang, bambu, tebu. Ya. Kalau tunas adventif contohnya? Daun cocor? Bebek. Ya, betul. Vegetatif buatan. Di antaranya mencangkok, menyambung, menempel, stek, merunduk, kultur jaringan. Menurut anak-anak yang mencangkok tanaman apa aja contohnya? Durian. Ya, betul. Mangga bisa. Yang berkayu. Nah, kesimpulan merupakan bacaan yang diambil dari ide. Bagus. Bagus sekali. Sekarang kita refleksi. Ya, bagus. Ya, Ibu harapkan kalian senang dalam setiap pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang ASEAN, potensi ekonomi nanti. Ya. Ya. Nah, sekarang saatnya kita menyanyikan lagu daerah Made Ceni. Nah, kita mulai 1, 2, 3. Merdeka! Motor Bandung kegiatan, motor Bandung kegiatan. Godok-godek umat batu Cina, baik santang cukup barat, baik santang cukup barat. Manu-manu-man hijau dan manu-manu-man hijau datang. Mata tulupa jangka jongkok, menyaruan jongkok jangkrik, menyaruan jongkok jangkrik. Jangkrik kawin di lotamo, jangkrik kawin di lotamo. Di lotamo tunjung biru, tunjung biru. Magi iratu masola, magi iratu masola. Masola saling engoke, masola saling engoke. Bagus sekali anak-anak, tetap semangat. Nah, untuk sebagai penutup, berkali-kali Ibu pesankan kalian anak-anak jaga kesehatan dengan baik. Rajin berolahraga dan makan makanan yang bersehat. Saatnya kita berdoa. Anak-anak silakan berdiri. Silakan berdiri, kita berdoa semua untuk menutup pembelajaran agar kita selamat sampai di tujuan nanti. Anak-anak berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita tutup. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Om Awi Ganam Nasuna Nosidam. Silakan anak-anak hati-hati di jalan. Ya.
Hati-hati ya. Ya, makasih ya. Ada pemandu. Pamit Bu. Jadi ada. Pamit Bu. Ya, makasih ya. Ya. Yuk, yuk. Pamit Bu. Ya. Pamit Bu. Ya, hati-hati. Pamit Bu. Ya, hati-hati. Pamit Bu. Hati-hati ya.